Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk Sobat Podcast yang selalu setia menemani kami hingga di episode yang keempat ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rasmauli Hutajulu yang akan membuka podcast kali ini di Papua Barat yang akan membahas tentang pemimpin yang agung, bagaimana sih perspektif Buddhis tentang pemilu damai di tahun 2024. Nah, tanpa membuang waktu, kita undang langsung host kita dan narasumber kita yang akan dipimpin oleh Bapak Jeffrey Tandililing Eskom. Namo Buddhaya, Pak. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Salam satu hati, satu persaudaraan di bawah naungan Rumah Kaki Seribu, Pak. Apa kabarnya hari ini, Pak Sugiarta, Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Papua Barat? Benar, Pak ya? Benar sekali, kabar baik luar biasa. Puji Tuhan, tetap semangat untuk hari ini, Pak. Ya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Pak Sugi ini merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan menduduki jabatan Pembimas Buddha. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi Pembimas Buddha, Pak, di Kanwil Kemenak Papua Barat? Ya, kita sudah 1 periode 5 tahun. Berarti cukup lama juga, Pak ya. Dan Sobat Podcast, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, Pak, apalagi saat ini kita ada dalam momen-momen pemilu. Nah, kita akan membahas pemimpin yang agung dalam perspektif Buddhis menuju pemilu damai di tahun 2024, karena Indonesia sendiri pada tanggal 14 Februari mendatang selain merayakan tentunya Hari Kasih Sayang, Pak, masyarakat juga akan berbondong-bondong menuju TPS untuk mengikuti pesta demokrasi, melakukan pencoblosan, memilih pemimpin masa depan. Bagaimana perspektif Buddhis, Pak, terhadap pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia? Silakan, Pak Sugi. Baik, terima kasih Mas Jeffrey dan tim. Jadi saya senang sekali berada di podcast ini. Podcast kita orang gemar papeda, Pak ya. Dengan tim yang luar biasa. Jadi kita tidak terasa tanggal 14 Februari memasuki pemilu untuk Pilpres tahun 2024. Juga pileg, Pak. Juga pileg ya. Dan tentu kita tidak lepas dari kata acuannya adalah pemilihan pemimpin. Nah, kata pemimpin di dalam Buddhis, dalam perspektif Buddhis ini banyak sekali dibahas di dalam berbagai rujukan, di berbagai referensi, dan tentu saja ini yang ingin saya bagi, ingin saya sharing kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana sesungguhnya perspektif Buddhis dalam memilih pemimpin. Ini tentu saja untuk menyikapi menuju Pilpres tahun 2024. Nah, saya mengawali dari satu konsep pemimpin yang kalau di dalam Buddhis itu mesti memiliki 10 kualitas. Apa saja itu, Pak? 10 kualitas itu kalau boleh tahu. 10 kualitas ini, kalau 10 itu kan istilahnya di dasar ya, di dalam Dasar Raja Dharma, Pak ya. Dasar Raja Dharma. Raja itu tentu sesuatu yang agung, sesuatu yang dimuliakan ya. Dan dharma itu kan satu kebenaran. Ya. Seorang pemimpin dalam perspektif Buddhis itu dia harus memiliki 10 kualitas sebagai pemimpin yang agung. Nah, 10 itu diantaranya adalah dia harus memiliki kemurahan hati. Dia juga harus memiliki moralitas yang dia juga harus memiliki moralitas yang baik. Dia rela berkorban. Kemudian dia juga memiliki sifat ketulusan hati. Dia ramah, sederhana, bebas dari kebencian. Dia tidak melakukan bentuk-bentuk kekerasan atau kekejaman. Tentu saja dia memiliki kesabaran dan dia tidak bertentangan dengan kebenaran. Nah, dari 10 itu kita bisa lihat track record pemimpin yang akan kita
kita pilih, apakah memiliki kualitas 10 itu atau tidak? Kalau dia Memiliki semuanya Pak. semuanya, berarti itu adalah pemimpin yang agung. Jika kurang salah satu saja Pak, misalkan. Salah satu berarti dia pemimpin menuju agung. Tapi paling tidak mesti memiliki kualitas di antara 10 itu. Apakah pemimpin yang identik yang akan dipilih oleh masyarakat itu Pak identik dengan kekuatan dan kehebatan dalam perspektif Buddhis? Ya, jadi begini. Kita sering mendengar bahwa kita harus memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang memiliki kekuatan. Kalau pada zaman dahulu seorang pemimpin, seorang raja itu karena dia memiliki kesaktian, Agung apa? dia memiliki kekebalan dan sebagainya, kan seperti itu. Iya. Nah, tetapi dalam perspektif Buddhis, ini di dalam Dhammapada 103 itu disebutkan begini: walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh di dalam ribuan kali pertempuran, nah ini artinya kan orang yang luar biasa, Orang yang kuat Pak, orang yang hebat. ribuan musuh Bisa ditaklukkan dalam ribuan kali peperangan. ditaklukkan. Nah, tetapi sesungguhnya penakluk terbesar, ini dalam perspektif Buddhis ya, penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Dapat menaklukkan egonya sendiri Pak. Ini artinya kan kembali kepada kualitas pemimpin agung di dalam Dasar Raja Dharma tadi. Dia harus memiliki kesabaran, kerendahan hati, anti kekerasan, kerelaan untuk memberi, dan seterusnya. Itu kan satu konsep bagaimana dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia ketika dia penuh dengan kekerasan, kemudian tidak memiliki sifat moralitas yang baik, artinya dia hanya mengalahkan di luar, tetapi dia tidak mengalahkan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Pak, bagaimana ciri-ciri pemimpin Buddhis yang agung itu sendiri? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, banyak sekali rujukan, dan saya akan mengambil beberapa rujukan begini. Di dalam Lakkhana Sutta itu, satu khotbah tentang Lakkhana. Jadi itu ada seseorang, dia itu memiliki tanda agung. Jadi kalau ada orang yang bisa meramal gitu ya, kenapa seseorang bisa meramal hanya melihat dari bentuk tubuhnya gitu. Lalu orang yang pintar itu dia bilang begini, engkau kelak akan menjadi orang hebat, engkau kelak akan menjadi seorang pemimpin. Nah, orang pintar ini dia sudah memiliki satu tanda-tanda yang dimiliki oleh manusia yang agung. Nah, di dalam Lakkhana Sutta itu ada 32 ciri seorang Mahapurisa. Kalau dia bukan menjadi seorang Buddha, gitu, dia akan menjadi seorang raja di raja. Dalam arti raja yang bisa menaklukkan seluruh raja. Kalau kita lihat flashback di zaman kerajaan Majapahit Sriwijaya, bagaimana kerajaan Sriwijaya Majapahit bisa menyatukan Nusantara. Nah, itu yang diartikan raja di raja. Dia menguasai raja-raja di sekitarnya. Nah, ini orang yang seperti itu, dia memiliki 32 ciri Mahapurisa. Nah, salah satunya begini, dia giginya itu rapi gitu, tidak ada celahnya sama sekali. Kalau Mas Jeffrey Rapi Pak. Nggak ada celahnya ya, Pak. Kemudian dada ini seperti dada singa yang rata. Dia tidak beda satu sama lain. Rahangnya ini sangat bagus. Penampilannya itu sangat agung. Kulitnya ini seperti bercahaya. Kulitnya cerah Pak ya. Sangat bercahaya. Tanpa memakai embody Pak. Ya, sangat bercahaya. Jadi orang itu melihat itu kulitnya sangat bercahaya. Nah, ini salah satu ciri-ciri ketika dia menjadi seorang pemimpin. Dari fisiknya dulu ya. Fisiknya sempurna. Ya, itu dia adalah seorang pemimpin yang agung. Nah, kita sering melihat dalam teori modern itu ada konsep pemimpin karismatik. Kurang lebih
orangnya terlihat karismatik. Nah, itu salah satu contoh. Nah, berikutnya pemimpin yang agung itu kita coba melihat dari Cakrawati Sihanada Sutta. Nah, di dalam Cakrawati Sihanada Sutta itu bahwa pemimpin yang agung itu dia memerintah dengan kebenaran. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kenapa? Ada beberapa orang yang bisa mengatakan orang lain tidak benar, orang lain salah, tetapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa bercermin di dalam dirinya bahwa dia adalah salah. Kalau dalam bahasa umum kan kita bisa lihat orang bisa melihat gajah yang jauh di seberang daripada selumbar balok di mata ya. Orang bisa melihat debu ya. Iya. Di seberang lautan, tapi gajah di depan mata sendiri sulit untuk dilihat. Itu yang dimaksud di dalam Cakrawati Sihanada Sutta itu, seorang pemimpin yang dia bisa melihat, memimpin dirinya dengan kebenaran, melihat dirinya dengan kebenaran dan memimpin dengan kebenaran. Ini merupakan pemimpin yang agung menurut Cakrawati Sihanada Sutta. Nah, di dalam Cakrawati Sihanada Sutta itu pernah terjadi begini, satu cerita itu. Ada seorang pemimpin, kemudian di satu wilayah itu terjadi kelaparan. Karena terjadi kelaparan, kemudian orang itu pergi mencuri. Nah, karena dia pergi mencuri, akhirnya ditangkap sama seorang raja. Ditanya, kenapa engkau mencuri? Baginda, saya mohon maaf, saya mencuri karena kelaparan, saya tidak bisa makan, Baginda mohon ampun. Baiklah, karena dia kelaparan, pengawal tolong kasih dia makan. Nah, berita ini menyebar ke seluruh penjuru. Jadi orang yang kelaparan, dia mencuri, akan diberi makan oleh raja. Akhirnya terjadi perampokan di berbagai wilayah, ya. Karena kalau dia mencuri, dia akan dikasih makan. Nah, akhirnya raja bingung. Kalau begini terus, ini akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan di seluruh negeri ini. Akhirnya pengawal tangkap siapapun yang mencuri, lalu ditangkap. Nah, begitu pencuri ditangkap, seluruh orang menyebar ke penjuru ya. Kalau ada orang yang mencuri, merampok, ditangkap. Akhirnya yang terjadi, orang-orang merampok, mencuri, dan begitu setelah merampok, mencuri, dia membunuh sepedang dan membunuh orang-orang yang dirampok dan dicuri. Nah, akhirnya terjadi kekacauan di seluruh negeri. Maka di dalam Cakrawati Sihanada Sutta itu disampaikan, seseorang pemimpin agung harus memberikan dana kepada masyarakat sebelum terjadi satu kondisi kekacauan, kelaparan, chaos, perampokan dan sebagainya. Harus raja itu memerintah dengan kebenaran dan sesuai dengan dasar Raja Dharma itu, dia memberikan dana. Kalau sekarang mungkin kepada masyarakatnya. Jadi sebelum terjadi kekacauan, perampokan itu sudah diberi dana, diberi bibit. Nah, jadi para petani semua diberi bibit sehingga dia bisa bertani dan mereka hidup sejahtera. Berarti dengan kata lain, pemimpin harus mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakatnya, Pak ya? Iya. Nah, itulah pemimpin. Nah, yang terakhir saya mengutip dari Mahaparinibbana Sutta. Nah, ini begini, terakhir Buddha sebelum Mahaparinibbana itu, sebelum wafat ya, beliau berpesan begini, ada 7 syarat satu bangsa, satu negara itu dia akan sejahtera apabila pemimpin ini memiliki 7 sifat, 7 kualitas. Berarti ini syarat kesejahteraan, Pak, menurut perspektif Buddhis. Iya, dalam Mahaparinibbana Sutta. Nah, itu begini, satu ketika itu ada kaum Waji yang ingin menyerang kaum Waji itu. Lalu Raja Ajata saat ini tanya kepada yang mulia, Baginda ini kan orang yang bisa melihat dengan baik. Baginda ini orang yang jujur. Pasti
pasti tidak berkata dengan bohong. Saya ingin menyerang suku Waji. Kira-kira apakah saya menang kalau menyerang suku Waji? Gitu kan, pertanyaannya begitu. Baginda lalu bertanya, yang mulia Buddha Gautama bertanya kepada Baginda, Baginda, apakah pernah mendengar bahwa suku Waji ini pernah berkumpul dan di dalam berkumpul itu dia mengutamakan musyawarah? Pernah, Sang Bagawa. Kalau dia melakukan seperti itu, berarti kesejahteraan bagi mereka dan bukan kehancuran. Baginda, apakah pernah mendengar bahwa suku Waji ini mereka juga menerapkan hukum-hukum yang baru, dia menggunakan hukum-hukum lama yang baik? Apakah juga suku Waji ini mereka menghargai orang-orang yang lebih tua? Apakah mereka juga menghormati para perempuan, melarang penculikan kepada anak? Apakah suku Waji juga mereka menghargai tempat suci? Mereka juga menghargai orang-orang suci. Nah, kalau 7 kualitas itu dimiliki, berarti seharusnya dia sejahtera. Nah, lalu Sang Bagawa menyampaikan, itulah 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa. Dia harus berkumpul, melakukan musyawarah, kemudian dalam musyawarah mencapai mufakat, dia mentaati hukum-hukum yang berlaku, kemudian memberi rasa hormat kepada orang yang tua, dia menghargai wanita, perempuan, dia menghargai tempat-tempat suci, tempat ibadah, dan orang-orang suci juga dihargai. Jadi kalau sekarang kan Romo Pandita harus dihargai. Para pemuka agama, Pak ya. Ya, itu yang sebagai syarat pemimpin agung untuk mensejahterakan di dalam Mahaparinibbana Sutta. Oke Pak, kalau untuk memilih pemimpin dalam Pilpres 2024, bagaimana itu Pak? Mungkin pemimpin yang memiliki kualitas dasar Raja Dharma dan sebagainya begitu Pak, bisa dijelaskan? Baik, jadi ini kan satu istilahnya satu hal utama yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, ya, inti yang ingin kita sampaikan. Iya. Dari segi kita cerita ya. Jadi mendekati pemilu 2024 yang kian dekat Pak ya, tinggal 20-an hari lagi, 19 atau 20 hari lagi. Tadi kan, harus kita menentukan pilihan ya. Iya. Nah, maka saya selaku pembimbing masyarakat Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat ingin memberikan clue berdasarkan perspektif Buddhis tentunya ya kepada khususnya umat Buddha di seluruh provinsi Papua Barat. Tapi pada umumnya kepada seluruh masyarakat Pak ya, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang arif. Betul. Nah, maka perspektif Buddhis begini, kita harus lihat track record dari pemimpin, calon pemimpin ya, yang akan dipilih. Rekam digital. Nah, yang pertama, apakah pemimpin yang akan kita pilih itu memiliki kualitas 10 kebajikan pemimpin agung? Di antaranya dia bermurah hati, ya, moralitasnya baik, dia tidak hidup sederhana, tulus, dia tidak kejam, dia sabar, dan dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan benar dalam 10 dasar Raja Dharma itu. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah pemimpin yang akan kita pilih itu adalah pemimpin yang dalam artian itu dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia dalam track record yang sudah dilakukan itu kembali ke dasar Raja Dharma tadi. Apakah betul-betul yang dilakukan itu adalah dia telah merelakan kehidupannya, merelakan dirinya, kepentingan pribadinya untuk masyarakat? Itu kan salah satu, mengutamakan kepentingan umum Pak ya daripada kepentingan pribadi. Itu kan kita bisa lihat dari track record. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah dia ini pemimpin agung ini dalam Buddhis ini juga kita bisa lihat dari artinya ini kita tidak melihat ini ya, tapi ini dalam perspektif Buddhis.
bahwa kalau aura ya lebih tepatnya kita lihat kalau dia auranya baik, ini kan kulit wajah dan sebagainya itu. Yang tadi itu Pak ya, gigi rata, dada Ya, apa? tapi dalam artian kan tidak sepenuhnya seseorang bisa sempurna itu ya. Kesempurnaan milik Tuhan, Pak. Paling tidak dia itu kita lihat orang bilang itu charming ya, menarik itu kan, itu berarti dia memiliki kualitas kebajikan masa lampau. Nah berikutnya bahwa kita lihat track record bahwa dia memerintah selama ini, dia semata-mata untuk kebenaran, Berdasarkan kebenaran. Nah ini kan mengacu kepada Lakana Sutta dan Cakrawati Sihanada Sutta itu ya. Dan yang terakhir yang menjadi clue para umat Buddha dimanapun Anda berada dan masyarakat pada umumnya yang menonton podcast ini, bahwa pemimpin yang hendak kita pilih adalah pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan suatu bangsa. Di antaranya dia sering melakukan musyawarah mencapai mufakat. Dia kemudian menghargai hukum yang berlaku. Kemudian dia mampu membuat hukum-hukum yang baru. Dia juga menghargai orang yang lebih tua. Kemudian dia juga menghargai para perempuan ya, wanita gitu. Dia juga menghormati rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah itu betul dihargai oleh pemimpin itu. Dan bahkan lebih dari itu, orang-orang pemuka agama, orang-orang suci itu dihargai oleh pemimpin itu. Nah, itu clue-clue yang ingin kita sampaikan dalam perspektif Buddhis supaya kita bisa menentukan, oh pilihan saya apakah sudah seperti ciri-ciri pemimpin agung tadi. Kalau sudah, saya semakin mantap untuk mencoblos. Kalau belum, coba kita renungkan kembali karena kita mau memilih mencoblos sekali untuk kepentingan bangsa negara selama 5 tahun depan. Ini Pak, berarti dengan kata lain masyarakat harus mengikuti pesta demokrasi ini untuk 5 tahun ke depan dengan penuh kegembiraan juga Pak ya. Dan masyarakat juga harus menjadi spirit agar pemilu di tahun 2024 bisa menjadi pemilu yang jujur, adil, dan bisa berjalan dengan baik. Oke Pak, mungkin selaku pembimas Buddha, sebelum mengakhiri podcast kali ini, ada closing statement dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mas Efri. Umat Buddha dimanapun Anda berada, kita sedikit lagi menjelang pemilu pada 14 Februari tahun 2024 dalam rangka memilih calon pemimpin, presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota DPR, DPRD, DPD maupun DPD ya. Nah, maka gunakan hak pilih kita umat Buddha. Jangan kita golput, jangan kita abstain. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan pilihan dengan sebaik-baiknya, dengan acuan-acuan, bukan perlu dengan petunjuk bahwa pemimpin yang tidak kita pilih adalah pemimpin yang agung untuk membawa masyarakat kita, bangsa negara ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang penuh dengan keadilan, kemakmuran. Tentu saja bangsa yang kemudian mampu membawa masyarakatnya adil, makmur, bahagia, sejahtera. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh umat Buddha, para pemirsa podcast Gemar Papeda ya. Kita orang Gemar Papeda Pak. Gemar Papeda. Jadi mari kita mengikuti pemilu ini dengan konsep damai, meskipun kita berbeda pilihan di dalam keluarga. Jangan ada intimidasi, jangan ada kekerasan, jangan ada bentuk-bentuk violence ya, yang sifatnya itu intimidasi kepada orang lain, sehingga kita menghadapi pemilu ini penuh dengan kegembiraan dan kita mendapatkan hasil dari pemilu ini adalah satu satu output bahwa ke depan itu kita akan hidup lebih sejahtera daripada sebelumnya. Seperti itu Mas Efri. Ya sobat podcast Kita Orang Gemar Papeda, sedikit menyambung dari
Pak Pembimas Buddha tadi, tentunya masyarakat juga jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing, dan tidak terpengaruh isu-isu hoaks, Pak ya. Tetap jaga persatuan, persaudaraan sesuai dengan tagline rumah besar dari Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, gerakan masyarakat Papua penuh damai. Kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan keharmonisan, menjaga situasi yang kondusif agar Papua Barat pada umumnya, Manokwari pada khususnya tetap aman dan damai, pemilu boleh berjalan lancar dan bisa mendapatkan pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang arif sesuai dengan perspektif Buddhis. Terima kasih Pak Pembimas, Pak Sugi. Sobat podcast Kita Orang Gemar Papeda, demikianlah bincang-bincang kita di episode keempat, di mana perbincangan ini sungguh menarik tapi kita dibatasi oleh waktu, dan sampai jumpa di episode yang akan datang, di episode yang tak kalah menarik. Terima kasih.